Laporan praktikum jaringan tumbuhan Aifa Atiazara dengan NIM 2502001, dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD, Prodi Agroteknologi. Latar belakang, tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu untuk menunjang kehidupannya. Jaringan pada tumbuhan berperan penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, serta transportasi zat hara dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Secara umum, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristematik, jaringan muda yang aktif membela, dan jaringan permanen, jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Salisbury and Ross, 1995. Pemahaman tentang jaringan tumbuhan sangat penting dalam bidang biologi karena melalui pengamatan jaringan dapat diketahui bagaimana suatu tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya, jaringan xilem dan phloem berfungsi dalam transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis, sedangkan jaringan epidermis melindungi permukaan tumbuhan dari kehilangan air dan gangguan luar. Campbell et al. 2018. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan baik berdasarkan letak, fungsi, bentuk dengan penggunaan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat dan bahan yang pertama, mikroskop cahaya, yang kedua, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, cutter, pinset, tisu, buku, pensil, akar dan batang jagung, daun mangga, serta akar dan batang bayam. Cara kerja, buat irisan melintang pada bayam, batang jagung, akar jagung, dan daun mangga. Lalu letakkan irisan tipis pada kaca objek, kemudian tetesi dengan air suling dan aqueous. Berikan 1 tetes safranit, lalu diamkan 2 menit, bilas dengan air suling, tutup sampel menggunakan kaca, dan amati dengan mikroskop untuk mengidentifikasi jaringan. Nah, ini beberapa dokumentasi kami. Batang bayam dan akar bayam. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat jaringan parenkim berbentuk bulat, besar, rapat, terdapat bekas pengangkut xilem dan phloem tersebar. Batang bayam adalah dikotil ditandai dengan adanya susunan pengangkut melingkar pada batang. Berdasarkan hasil pengamatan akar bayam, berbentuk radial dengan adanya epidermis, endodermis, korteks, silinder, dan xilem phloem. Batang jagung dan akar jagung. Berdasarkan pengamatan, batang jagung merupakan tipe monokotil ditandai dengan bekas pengangkut tersebar tidak beraturan, jaringan parenkim luas, dan tanpa kambium. Berdasarkan pengamatan akar jagung termasuk monokotil ditandai dengan bekas pengangkut berbentuk cincin mengelilingi empulur, tidak ada kambium. Daun mangga. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat struktur daun menunjukkan ciri khas daun dikotil dengan jaringan palisade yang rapat, terlihat jaringan epidermis atas dan bawah. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopik terhadap batang dan akar bayam, batang dan akar jagung, serta daun mangga, terlihat adanya perbedaan struktur jaringan antar bagian tumbuhan yang menunjukkan ciri khas antara dikotil dan monokotil. Pada batang dan akar bayam yang termasuk tumbuhan dikotil, jaringan tersusun teratur dengan bekas pengangkut berbentuk melingkar dan terdapat kambium di antara xilem dan phloem yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Anggriani 2025 dan Gunawan 2022. Sementara itu, batang dan akar jagung yang merupakan tumbuhan monokotil memperlihatkan bekas pengangkut tersebar acak tanpa kambium, menunjukkan bahwa pertumbuhan hanya primer. Delty 2021, Setiawan 2021. Jaringan penyusun daun mangga seperti epidermis, mesofil, palisade, dan spons tampak jelas di bawah mikroskop, memperlihatkan susunan khas daun dikotil yang efisien untuk proses fotosintesis. Surya 2023. Secara keseluruhan, pengamatan menunjukkan bahwa struktur jaringan setiap organ tumbuhan disesuaikan dengan fungsi utamanya, seperti batang untuk menopang dan mengangkut zat, akar untuk menyerap air dan mineral, serta daun untuk melakukan fotosintesis. Normastia 2024. Kesimpulan, berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi. Setiap pada organ tumbuhan terdapat perbedaan di setiap susunan struktur jaringannya, seperti daun, akar, dan batang. Dan terakhir, daftar pustaka. Ini ya teman-teman.